Kayak aku dirantai, terus tiba-tiba kayak ada iblis gitu besar, dan tiba-tiba dibawa kayak salib terbalik gede banget. Dan ada suara di situ ngomongnya, Gea, kenapa kamu nggak menjawab panggilan aku? Mana sih pertama kali kamu proses dalam mengenal Yesus? Awalnya kan katanya agak ya udahlah dari orang tua gitu kan, nggak terlalu diambil hati oleh pribadi. Kalau misalkan dari kamu sendiri nih mengenalnya tuh seperti apa? Pertama kali percaya itu SMP. Nah itu percaya pertama kali di situ. Oh ternyata ada ya ini gitu. Terus cuma aku tetap menolak untuk ke arah ke situ karena aku masih pengen have fun sama hidupku. Tapi tobatnya yang benar-benar itu tahun 2018. Terus ya dari situ mulai membangun pelan-pelan proses menjadi manusia yang lebih baik. Oke deh. Kalau kamu gimana tuh? Kalau aku sih ceritanya agak crazy ya sebenarnya. Aku awalnya bukan orang Kristen. Nah, aku lebih suka mendengarkan. Jadi setelah aku SMA itu aku sempat dapat mimpi. Mimpinya tuh lumayan serem. Aku tuh nanya, aku pergi ke vihara, aku pergi ke masjid, aku pergi kemana-mana itu tanpa sepengetahuan orang tua aku. Aku nanya, istilahnya kayak kalau Tuhan itu hidup, kasih tahu aku harus menyembah Tuhan yang mana. Karena Tuhan itu banyak. Ya SMA kelas 2 tiba-tiba dimimpiin aku tuh kayak masuk neraka gitu di mimpi aku tuh. Jadi kayak aku dirantai, terus tiba-tiba kayak ada iblis gitu besar, dan tiba-tiba dibawa kayak salib terbalik gede banget. Dan ada suara di situ ngomongnya, Gea, kenapa kamu nggak menjawab panggilan aku? So aku nanya, aku siapa? Dia nanya kan, aku ini Tuhan Yesus. Dia ngomong, aku ini Tuhan Yesus yang punya sorga dan neraka. Dia ngomong gitu. Kamu harus melayani aku. Aku tuh dikasih tawaran kayak gitu waktu aku even sebelum 17 tahun sih posisinya. Jadi posisinya aku kayak kaget, ya kan? Ya iyalah, aku langsung teriak ke orang tua aku, dan di saat yang sama ya udahlah aku pergi ke gereja. Setelah kamu mimpi ini? Setelah aku mimpi itu aku pergi ke gereja. Jadi makanya dari situ tuh aku percaya bahwa firman itu hidup. Jadi Alvin, setelah kamu dinobatkan sebagai pemenang X Factor season 3 ya, ada nggak sih hubungan kamu dengan Tuhan yang berubah setelah kamu dapet fame, setelah kamu sekarang kan tersorot-sorot banget, orang banyak yang kenal kamu? Kalau aku sih cuma lebih dengar suara, kamu waktunya udah lebih serius lagi sama aku, gitu doang. Kegiatan-kegiatan sehari-harinya tuh gimana aja? Kadang waktuku buat Tuhan itu lebih berkurang karena kesibukan-kesibukan itu. Berasa ya? Kadang lupa. Cuma kayak aku sudah prinsip, aku tidak mungkin melupakan Tuhan. Jadi pasti cepat-cepat balik. Karena aku udah tahu siapa yang mengangkat aku. Jadi kayak aku gitu sih. Oke, berarti setelah semua perjalananmu itu, ada nggak ayat yang kayak menguatkan kamu gitu? Jadi saat aku meninggalkan Tuhan, aku punya masalah, aku dibalikin lagi sama satu ayat, dan aku percaya bahwa Tuhan itu selalu ada. Maksudnya kayak menjadi tempat untuk kembali, mau kita udah melakukan salah bagaimanapun juga. Jadi ini ngena banget sih ayatnya. Dia Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu sih yang paling penting. Jadi mau kita ngejar fame, mau kita ngejar uang, mau kita punya masalah karir, studi, kita harus mencari Tuhan dulu, baru setelah itu Tuhan yang akan memberikan kepada kita. Jadi rangkuman dari journey aku adalah selama ini 10 tahun aku udah usaha pakai kekuatan aku sendiri, usaha audisi, usaha apapun. Aku gak akan kayak bisa menang mau sebagaimanapun aku caranya, karena aku tahu bahwa itu tuh hanya mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Jadi yang paling penting adalah kita harus mencari dulu Tuhan dan kebenarannya, baru setelah itu ya apapun yang kita minta pasti akan dikabulkan sebenarnya. Itu sih inti dari semua rangkumannya. Jadi buat kalian yang merasa kebingungan dan gak tahu lagi nih pengen nyari jalan keluar yang mana, kalian boleh hubungin nomor Super Youth ini dan kita akan berdoa buat kamu. Kita akan berdoa secara spesifik dan bersama-sama buat kamu. Karena apa? Aku percaya kekuatan doa itu lebih besar kuasanya daripada apapun. Kalian harus percaya itu, karena ya buktinya aku guys, aku gak akan bisa sharing hal ini kepada kalian kalau aku gak melalui semua proses itu. Oke, buat sahabat Super Youth, buat kamu yang terinspirasi dengan program Super Youth, yuk jangan lupa buat dukung terus Super Youth buat memberikan konten-konten inspiratif dengan berdonasi untuk Super Youth dengan cara scan barcode yang ada di layar kalian dan masukin kode 008 di belakangnya. Contohnya kalian bisa masukin Rp 100.000 008 atau nominal lainnya. Jadi yuk segera ambil HP kamu sekarang dan scan barcode-nya ya, supaya Super Youth bisa terus konsisten dan semangat memberikan konten-konten inspiratif buat kalian semua. Yang penting ikhlas, jangan terpaksa. Kalau ada yang maksa, jangan mau. Ya,
Jangan lupa buat subscribe juga YouTube channel Super Youth, follow TikTok, Instagram, dan juga Facebook Super Youth supaya Super Youth bisa terus menginspirasi kalian dengan konten-konten inspiratif.